Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resi, NIM 19 45339. Di sini saya akan mempresentasikan tugas tes formatif 1 Geografi Regional Indonesia. Baiklah. Yang pertama yaitu pengertian geografi. Kata geografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo artinya bumi dan graphein artinya tulisan. Jadi ilmu geografi ini bukan hanya berhubungan dengan fisik alamiah bumi dan bagian-bagian alam semesta yang berpengaruh terhadap bumi saja, tetapi meliputi semua fenomena yang ada di permukaan bumi, baik fenomena fisik maupun fenomena sosial. Jadi inti dari kajian ilmu geografi ini adalah hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan. Kedua yaitu pengertian regional. Regional adalah sebuah kawasan yang memiliki karakteristik tertentu berdasarkan geografisnya. Sebuah regional dapat dibedakan dengan kawasan atau wilayah lainnya. Pada suatu regional, terdapat struktur ekonomi dan sosial yang homogen sebagai wujud penggabungan dari faktor demografis dan juga lingkungan. Wilayah dalam regional yang sama memiliki kondisi lingkungan yang hampir sama. Selanjutnya yaitu pengertian geografi regional. Geografi regional adalah cabang pengetahuan geografi yang berfokus pada hubungan aspek budaya dan alam yang tidak sama pada landscape tertentu. Berakar di dalam rutinitas negara-negara berbahasa Jerman, dua pilar geografi regional adalah belajar ideografi, Länder atau individu spasial, dan belajar tipologis landscape atau model spasial landscape seperti daerah pesisir atau gunung, daerah-daerah perbatasan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu tujuan dan kegunaan geografi regional. Bagi ahli geografi, geografi regional ini adalah cara untuk mengatur dan menyederhanakan sejumlah besar informasi spasial yang ada di dunia. Geografer juga menganggap informasi yang dikumpulkan dari daerah yang penting dalam menciptakan menganalisis data spesial yang dikumpulkan melalui penginderaan jauh dan sumber lainnya. Selanjutnya yaitu kriteria suatu regional. Penentuan suatu wilayah sebagai suatu regional terutama berdasarkan kriterianya. Ada suatu kesatuan bentuk, kesatuan ruang, dan kesatuan fungsi yang mencirikan homogenitas sebagai hasil distribusi, interrelasi, dan interaksi unsur-unsur geografi di dalamnya. Penentuan suatu area sebagai suatu region berdasarkan faktor tunggal, misalnya region atau kawasan industri, kawasan politik, kawasan bahasa, kawasan iklim, dan lainnya. Region industri relatif lebih sempit dibandingkan region bahasa atau iklim. Kawasan industri Kerawang lebih sempit dibandingkan kawasan iklim tropik di bumi. Klasifikasi kawasan atau wilayah seperti daerah perkotaan, daerah perdesaan, wilayah Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur, kriterianya tidak hanya satu, melainkan banyak. Selanjutnya yaitu pendekatan regional. Pendekatan yang dilakukan karena akan menelaah kelompok gejala yang terdapat bersamaan pada gejala yang terdapat di suatu tempat atau region. Titik awal dalam pendekatan regional adalah tempat atau wadah di mana unsur fisik dan manusianya berada. Nah, selanjutnya yaitu pembagian muka bumi berdasarkan hierarkinya. Ada unsur fisik, terdiri dari iklim. Iklim muson merupakan iklim yang dipengaruhi oleh angin. Nah, angin muson ini dibagi menjadi dua. Ada angin muson barat dan ada angin muson timur. Angin muson barat adalah angin yang bertiup dari daerah benua Asia ke Australia, sementara angin muson timur bertiup dari Australia ke Asia. Nah, yang kedua itu iklim tropis. Karena wilayah Indonesia terletak dari 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, itu artinya wilayah kita ini berada pada zona tropis. Nah, artinya Indonesia akan mendapat terminar matahari sepanjang tahun. Dampaknya adalah suhu udara cenderung tinggi,
kelembapan tinggi, dan curah hujan tinggi. Posisi yang strategis ini yang membuat orang-orang tinggal di tempat dengan musim yang suka dengan Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu iklim laut. Iklim laut ini tentu berkaitan dengan kondisi laut di Indonesia. Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negara maritim. Banyak wilayah dari negara kita yang merupakan daerah laut. Itu artinya ada pengaruh laut terhadap kondisi udara di Indonesia. Karena Indonesia lautnya luas, ini memungkinkan terjadinya banyak penguapan yang sehingga penguapan tersebut berbentuk awan, dan ini berdampak pada curah hujan yang cenderung tinggi. Nah, selanjutnya itu relief. Secara garis besar, relief adalah daratan Indonesia dapat dibedakan atas daerah pantai, daerah dataran rendah, daerah pegunungan atau dataran tinggi. Nah, Indonesia banyak memiliki gunung dan pegunungan. Hal ini dikarenakan Indonesia dilintasi oleh dua jalur pegunungan muda, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Nah, selanjutnya itu curah hujan. Curah hujan merupakan jumlah air yang jatuh ke permukaan tanah selama periode atau waktu tertentu. Curah hujan diukur dalam satuan milimeter dengan mengabaikan aspek evaporasi, infiltrasi, maupun runoff pada air yang terjatuh. Nah, selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi curah hujan. Ada jarak dari sumber air. Semakin dekat suatu tempat dengan laut, maka curah hujannya semakin tinggi, dan sebaliknya. Dan yang kedua itu perbedaan suhu tanah dan perairan. Perbedaan antara suhu daratan dan perairan juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi curah hujan. Yang ketiga itu arah angin. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi curah hujan yang ada di suatu tempat adalah faktor arah angin. Arah angin ini merupakan media membawa awan menuju ke suatu tempat sebelum menurunkan hujan. Dengan demikian, daerah yang kurang memiliki angin banyak, maka kemungkinan untuk turun hujan juga lebih kecil daripada daerah yang dilalui oleh angin yang banyak. Nah, selanjutnya itu tinggi tempat. Faktor ketinggian tempat adalah salah satu faktor yang sangat berpengaruh. Hal ini karena ketinggian tersebut menentukan banyak sedikitnya hujan yang turun. Apabila semakin tinggi suatu tempat, maka tempat tersebut memiliki curah hujan yang rendah. Sebaliknya, semakin rendah suatu tempat, maka curah hujannya semakin banyak. Nah, selanjutnya yaitu garis lintang. Faktor garis lintang adalah salah satu yang mempengaruhi curah hujan. Daerah yang memiliki curah hujan terbanyak adalah berada di lintang rendah. Nah, semakin jauh suatu tempat dengan khatulistiwa, maka curah hujannya semakin sedikit. Yang kedua, selanjutnya itu luas daratan. Luas daratan juga membuat curah hujan di daerah tersebut sedikit. Nah, sebaliknya apabila luas daratan sempit, maka curah hujannya akan sering terjadi. Yang selanjutnya itu deretan pegunungan. Deretan pegunungan bagikan benteng yang menghalangi awan untuk mencapai daerah dari balik gunung. Akibatnya, daerah balik gunung memiliki curah hujan yang rendah. Apabila awan sampai menjumpai deretan gunung, maka awan akan naik terus dan belum berhenti sebelum mampu melewati gunung. Dengan demikian, daerah yang berada di sekitar pegunungan akan memiliki curah hujan yang rendah. Nah, selanjutnya itu vegetasi. Ada vegetasi dan hewan. Vegetasi asin seperti vegetasi pantai dan mangrove. Ini merupakan gambar dari vegetasi asin atau vegetasi mangrove. Nah, selanjutnya vegetasi rawa air tawar dataran rendah. Ada vegetasi tema rawa air tawar dataran rendah, ada vegetasi sabana rawa air tawar dataran rendah, ada hutan sagu rawa air tawar dataran rendah, ada hutan pandan rawa air tawar dataran rendah, ada hutan rawa air tawar pamah, hutan tepi sungai dataran rendah, dan danau dataran rendah. Ini merupakan gambar dari vegetasi rawa air tawar dataran rendah. Nah, selanjutnya vegetasi rawa gambut dataran rendah. Yang pertama itu vegetasi tema rawa gambut dataran rendah. Nah, yang kedua itu hutan rawa gambut dataran rendah. Nah, ini merupakan gambar dari vegetasi rawa gambut dataran rendah. Nah, selanjutnya itu vegetasi dataran rendah selalu basah di lahan kering. Nah, vegetasi tema pantai, vegetasi gumuk pasir, hutan pantai, hutan dipterokarp dataran rendah, hutan dipterokarp dataran rendah, hutan kalbesi, Eusideroslon, hutan kerangas dataran rendah, hutan bambu dataran rendah, hutan
batuan ultra basah, dataran rendah. Nah, selanjutnya itu vegetasi pegunungan. Hutan pegunungan bawah, hutan pegunungan atas, hutan notofagus, hutan pinus Sumatera, vegetasi rawa dalam lingkungan hutan pegunungan, vegetasi danau pegunungan, dan vegetasi subalpin. Ini merupakan gambar dari vegetasi pegunungan. Nah, selanjutnya itu vegetasi alpin. Ada pada rumput pendek alpin, ada pada rumput alpin, vegetasi kerangas alpin, vegetasi kerangas, tundra kering alpin, tundra basah alpin, vegetasi saljunya. Ini merupakan gambar dari vegetasi alpin. Nah, selanjutnya itu fauna. Ada fauna asiatis. Fauna asiatik ini sering disebut juga sebagai fauna barat. Yaitu fauna asiatis memiliki ciri dan tipe hampir sama dengan fauna Asia. Fauna asiatis ini tersebar di wilayah barat Indonesia, yaitu Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Yang kedua, fauna peralihan merupakan fauna Indonesia di bagian tengah. Umumnya fauna peralihan merupakan hewan endemik yang berbeda dari fauna asiatis maupun australis. Wilayah fauna peralihan terbentang dari Kepulauan Melace, yaitu Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Yang ketiga itu fauna australis, juga dikenal dengan nama fauna timur. Fauna australis ini mirip dengan fauna di benua Australia. Fauna australis bisa ditemukan di wilayah Papua, Halmahera, dan Kepulauan Aru. Nah, selanjutnya itu luas. Indonesia adalah salah satu negara yang terluas di dunia. Nah, Indonesia ini memiliki luas berupa 5.193.250 km, mencakup daratan dan lautan. Luas daratan Indonesia yaitu sebanyak 1.919.440 km. Nah, bentuk benua-nya berdasarkan letak geografisnya, kepulauan Indonesia ini di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dengan demikian, wilayah Indonesia berada pada posisi silang yang mempunyai arti penting dalam kaitannya dengan iklim dan perekonomian. Nah, selanjutnya itu unsur manusia, ada manusia barat, karakteristiknya masyarakatnya bergotong royong, rumah tahan gempa, pakaian tipis. Yang kedua itu masyarakat timur, pakaiannya lebih tertutup, sederhana, gotong royong, adanya norma kesopanan. Yang ketiga itu utara, perekonomian bergantung pada laut, rumah mereka terbuat dari kayu, masyarakatnya jarang melakukan gotong royong. Yang keempat itu selatan, ada Maghreb, masyarakat sudah modern, jarang bergotong royong, kehidupan mereka cenderung bebas. Nah, selanjutnya itu masyarakat agraris. Masyarakat yang ekonominya didasarkan pada produksi pemeliharaan tanaman dan lahan pertanian. Cara untuk mendefinisikan sebuah masyarakat agraris dengan melihat seberapa besar produksi total suatu bangsa dalam budaya pertanian. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki banyak sumber daya alam, baik di darat maupun perairan. Yang keenam, yaitu industri. Sekelompok orang yang punya keterlibatan dalam kaitan teknologi, ekonomi, dan perusahaan di sentra-sentra produksi. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia memiliki nilai-nilai tertentu yang membentuk sikap dan tingkah laku mereka dalam bekerja untuk mencapai tujuan-tujuan hidup mereka. Ini selanjutnya itu maju, memiliki pendapatan per kapita tinggi, keamanan yang sudah terjaminnya kesehatan, kecilnya angka pengangguran, menguasai iptek, tingkat ekspor lebih tinggi dibandingkan impor. Nah, selanjutnya yaitu di negara berkembang, pendapatan per kapita rendah, angka kelahiran dan kematian tinggi, semakin besar penduduk tinggal di perkotaan, pertumbuhan ekonomi lambat, dan sebagian besar didorong dari sektor pertanian. Selanjutnya itu ketergantungan tinggi terhadap produksi pertanian dan ekspor barang primer. Nah, yang ketiga yaitu interaksi faktor fisik dan manusia. Ada politik dan administrasi. Politik dan administrasi ini tidak bisa dipisahkan, karena itu pemerintah perlu administrasi di bidang penentuan kebijakan-kebijakan merupakan suatu produk hukum dari pemerintah untuk mengatasi suatu permasalahan yang terjadi. Yang kedua itu daerah pertanian. Lahan pertanian adalah lahan yang ditujukan atau cocok untuk dijadikan lahan usaha tani untuk memproduksi tanaman pertanian maupun hewan ternak. Lahan pertanian merupakan salah satu sumber daya utama pada usaha pertanian. Selanjutnya yaitu daerah industri. Nah, daerah industri, kawasan industri adalah suatu area yang dikhususkan dan direncanakan untuk tujuan pengembangan industri.
Nah, selanjutnya wilayah pertahanan. Wilayah pertahanan adalah wilayah yang ditetapkan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negara. Nah, selanjutnya itu zona ekonomi. Zona ekonomi eksklusif adalah zona yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa. Nah, selanjutnya yaitu interrelasi dan interdependensi hubungan antara politik, ekonomi, budaya, iptek, dan HAMKAM. Politik dan ekonomi, kemajuan iptek berpotensi mendorong penanaman modal asing, meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan kesempatan devisa kerja, serta dan makin banyak terbukanya pasar internasional untuk produksi di dalam negeri. Iptek dan politik, kemajuan iptek membuat nilai-nilai seperti kebebasan, demokrasi, dan keterbukaan berpengaruh terhadap kemajuan pikiran dan partisipasi bangsa Indonesia. Iptek dan HAMKAM. Kemajuan iptek akan memberikan efek pada pertahanan keamanan, supremasi hukum, demokrasi, tuntutan hak asasi manusia yang semakin menguat. Nah, selanjutnya yaitu jelaskan dengan peta Indonesia yang dibuat. Letak fisiografis, letak astronautis Indonesia ini secara detailnya yaitu berada di 6 lintang derajat utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Letak geografis Indonesia berada di antara benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, letak geologis Indonesia sebagai berikut. Indonesia dilalui oleh dua buah rangkaian pegunungan besar di Indonesia, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Indonesia terletak pada pertemuan lempeng litosfer, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Letak maritim atau letak kelautan Indonesia. Ada 3. Bagian timur Indonesia berhadapan dengan Samudra Pasifik, bagian selatan Indonesia berhadapan dengan Samudra Hindia, bagian utara Indonesia berhadapan dengan Laut Cina Selatan. Nah, selanjutnya itu letak berdasarkan politis, ekonomis, strategis, dan kultural. Letak ekonomis Indonesia sangat baik karena letak Indonesia antara Asia dan Australia, ditambah beberapa tempat di sekitar Indonesia yang merupakan pusat lalu lintas perdagangan, misalnya Malaysia dan Singapura. Yang kedua yaitu negara tetangga Indonesia sangat membutuhkan hasil pertanian dan hasil pertambangan yang banyak dihasilkan di Indonesia. Yang ketiga, kemungkinan terjadi menjadi pusat pasar dunia sehingga banyak negara industri yang menanamkan modal di Indonesia. Yang ketiga itu strategis karena diapit antara dua samudra Pasifik dan Samudra Hindia juga, dan benua Asia dan benua Australia. Secara ekonomis Indonesia memiliki letak yang cukup strategis di mana Indonesia menjadi tempat persimpangan jalur perdagangan dunia. Selanjutnya itu kultural, terletak di simpang 4 jalan antara benua Asia dan Australia yang terdiri atas berbagai bangsa. Hal ini menyebabkan terjadinya akulturasi budaya. Secara sosial kultural Indonesia mempunyai banyak persamaan umum dengan negara-negara tetangga. Nah, batas darat dan laut Indonesia. Batas daratnya batas darat dan batas laut di bagian selatan. Batas darat Indonesia bagian selatan berbatasan langsung dengan negara Timor Leste, tepatnya di Pulau Timor, sedangkan batas laut Indonesia bagian selatan berbatasan dengan wilayah perairan negara Australia yang meliputi perairan Samudra Hindia. Nah, selanjutnya yaitu luas dan bentuk regional Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara terluas di dunia. Wilayah Indonesia total luasnya yaitu 5.193.250 meter yang cukup daratan dan lautan. Luas daratan Indonesia 1.919.440 km dan laut seluas 3.273.810 km. Indonesia juga terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, ini merupakan peta Indonesia yang saya buat. Oke,
Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.